Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Diskusi Kriptografi dalam Blockchain. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Muhammad Awang Osama Dermawan, Alif Ihsan, Muhammad Bambang Wahyudi, dan Sujani Lamabaka. Materi ini menjelaskan peran kriptografi dalam blockchain, kelemahan algoritma lama, serta tantangan yang muncul dalam pengelolaan kunci. Pada perkembangan dunia digital saat ini sangat cepat, transaksi online semakin banyak dan data terus bertambah. Dan hampir aktivitas kita terhubung dengan internet. Kondisi ini membuat kita membutuhkan sistem keamanan yang benar-benar kuat. Ada 3 aspek penting yang harus dijaga. Pertama, integritas, yaitu memastikan data tidak terubah. Yang kedua, kerahasiaan, agar hanya pihak yang berwenang bisa mengakses. Yang ketiga, autentikasi, atau memastikan identitas benar adanya. Dalam konteks ini, ada 2 fondasi utama digital. Pertama, fungsi hash kriptografi, contohnya MD5 dan SHA-1. Fungsi hash ini berperan untuk memverifikasi integritas data. Misalnya, apakah sebuah file atau pesan mengalami perubahan. Yang kedua, public key infrastruktur atau PKI. PKI ini bekerja dengan kunci public dan kunci private untuk memastikan keaslian identitas, serta menjadikan dasar dari tanda tangan digital yang tidak bisa dipalsukan. Tetapi, kedua fondasi ini juga punya kelemahan. Dari sisi algoritmik, MD5 sudah terbukti rusak karena bisa diserang dengan teknik kriptanilisasi. Serta, dari sisi manajemen, kunci private yang seharusnya sangat rahasia justru sering bocor karena kesalahan manusia atau kelalaian dalam pengelolaan sistem. Baik, selanjutnya saya akan mengulasnya sedikit mengenai kan masalah yang kami angkat ada dua hal utama. Pertama, apa dampak serangan koalisi FD5 terhadap integritas dan tanda tangan kita? Kedua, apa risiko dan dampak pembocoran kunci privat baik dari sisi teknis, finansial, dan legal? Nah, dengan rumusan ini, kita akan menilai bukti kasus nyata dan memberikan rekomendasi kebijakan teknis dan organisasi. Tujuan penelitian presentasi awal mengenai strategi pembentukan kunci PREPA dan strategi mitigasinya serta menganalisis kerentanan MD5 konsekuensinya. Batasan kami fokus pada MD5 sebagai fungsi khas lemah dan pada kebijakan privat dalam konteks RS atau PKI. Kami tidak akan membahas seluruh algoritma kriptografi lainnya secara mendalam. Fokusnya adalah konsekuensi praktis dan rekomendasi beraksi ke solusi yang lebih aman. Secara singkat, gaya fungsi khas kriptografi harus memenuhi 3 properti. One way, pre-image regression, second pre-image regression, dan kolisi regression. Ada yang 5 menghasilkan bit 128 bit yang kini terbukti rentan terhadap collision. PKI menggunakan pasangan kunci publik, private untuk autentikasi dan tanda tangan digital. Siklus hidup kunci meliputi pembuatan institusi, penyimpanan, perubahan operasi, dan pemusnahan. Alternatif khas penilaian yang lebih aman antara lain SH2, SH3, dan LEK2. Baik, ya dari saya. Oke, di sini saya ingin melanjutkan dari presentasi teman saya. Itu perkenalkan, nama saya Alif Ihsan. Lanjut saja di studi kasus yang pertama, yaitu MD5 atau biasa disebut message diges algorithm 5 dan serangan kolisi. Di sini ada beberapa studi kasus, yaitu ada yang kolisi praktis
ditemukan Xiao Yun Wang pada tahun 2004. Xiao Yun Wang berhasil membuktikan adanya kolisi praktis pada MD5. Dampaknya yaitu dua file berbeda bisa punya hash yang sama sehingga integritas file bisa dipalsukan. Dikarenakan integritas yang sama itu, maka sangat mudah sekali untuk dipalsukan. Lalu lanjut ke contoh nyata adalah Flame malware tahun 2012 yang berhasil memasukkan sertifikat Microsoft. Oke. Selanjutnya ke studi kasus 2, yaitu kebocoran kunci private. Nah, di sini penyebabnya yaitu penyimpanan lemah, manajemen sesi yang buruk, faktor manusia, ataupun kelalaian manusia. Lalu dampak berantainya hilangnya non-repudiation, dekripsi komunikasi, dan kehilangan aset kripto, krisis kepercayaan sistemik. Nah, dalam studi kasus 2 ini bahwa kalau MD5 adalah kegagalan algoritma, maka kebocoran kunci private adalah kegagalan manajemen. Kunci private bisa bocor karena disimpan dengan lemah. Itu seperti yang disebutkan tadi, bisa dari sisi manajemennya yang buruk, kelalaian manusia, ataupun sistem yang error, dan lain-lain. Banyak lainnya ya. Lalu dampak yang sangat serius bisa hilangnya aset kripto yang sangat berharga ya untuk di zaman sekarang. Lalu deskripsi, komunikasi rahasia, bahkan runtuhnya kepercayaan pada seluruh sistem PKI. Sini saya akan melanjutkan diskusi dari teman saya. Nah, di bagian strategi mitigasi, ada 3 strategi utama mitigasi. Eh, yang pertama adalah HSM atau Hardware Security Module. Nah, penggunaan Hardware Security Module atau HSM untuk melindungi kunci privat. Dan yang kedua ada implementasi mekanisme penyebutan kunci seperti CRL atau OCSP. Nah, dan yang ketiga ada kepatuhan pada regulasi serta budaya keamanan cyber di lembaga maupun di pemerintah. Nah, di sini ada kesimpulan daripada diskusi kami kali ini. Kesimpulannya ada MD5 sudah rusak dan tidak boleh digunakan lagi. Nah, dan yang kedua ada kunci privat adalah aset digital yang sangat kritis dan rentan terhadap kegagalan manajemen. Nah, oleh karena itu, rekomendasi dari kami adalah migrasi algoritma HASH modern, penggunaan HSM, serta audit dan edukasi berkelanjutan terkait keamanan cyber. Mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.